selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah para pemimpin sekte dan murid-murid mereka pergi, Long Yijun kembali ke markasnya bersama para tetua sekte berpangkat tinggi lainnya. Dasar idiot, mereka benar-benar mengira akan mengalahkan menara itu. Long Yijun tertawa riang sambil memandang 4 harta karun tingkat dewa yang ada di genggamannya. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun bagus bahwa kita telah memperoleh harta karun tingkat dewa ini, saya sangat ragu sekte lain akan membiarkan kita menyimpannya begitu saja. Tetua Suan tiba-tiba bertanya. Dan dia melanjutkan, mereka pasti akan kembali untuk mengambilnya. Long Yijun berhenti tertawa setelah mendengar perkataan Tetua Suan dan mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku sangat menyadari hal itu. Kita juga tidak membutuhkan harta karun tingkat dewa ini, jadi aku bermaksud menjualnya kembali kepada mereka. Berapa harga yang ingin Anda tetapkan untuk menjualnya? Tanya Tetua Bai tiba-tiba. Long Yijun menyering jahat dan berkata, tentu saja, harga penuh. Para tetua sekte terkejut, tetapi mereka tidak terkejut dengan respons Long Yijun. Harta karun tingkat ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dibeli begitu saja, meskipun seseorang memiliki cukup uang, setidaknya di surga bawah, di mana harta karun seperti itu sangat langka. Terutama jika itu adalah harta karun ampuh yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jika kuil inti naga kehilangan pedang pembunuh naga mereka, terlepas dari kekayaan mereka, mereka setidaknya perlu mengorbankan sumber daya selama beberapa dekade untuk membelinya kembali dari sekte lain. Begitulah tak ternilainya harta karun tingkat dewa ini. Namun kecuali sekte-sekte lain bersedia berperang melawan kuil inti naga untuk mendapatkan kembali harta mereka, mereka hanya bisa pasrah dan membayar kuil inti naga setiap sen untuk mendapatkan kembali harta mereka. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar murid Yuan? Apakah dia sedang berlatih di puncak naga? Long Yijun tiba-tiba bertanya kepada Tetua Suan. Iya, aku membawanya ke sana pada hari yang sama saat kau memintaku. Namun murid Fei saat ini sedang menjalani kultivasi tertutup, jadi dia harus masuk ke puncak naga di lain waktu, kata Tetua Suan. Long Yijun mengangguk dan berkata, baiklah, dengan alam mistik yang sudah di depan mata, hal terpenting saat ini adalah memastikan murid Yuan siap. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di alam mistik tahun ini pasti tidak akan mudah, bahkan dengan bantuan murid Yuan. Oleh karena itu, kita perlu memastikan dia memiliki semua yang dia butuhkan. Ngomong-ngomong pemimpin sekte, sepertinya banyak orang yang mencari murid Yuan. Itu juga sebabnya kita akhir-akhir ini dibanjiri pengunjung. Rupanya mereka datang untuk murid Yuan, dan murid Yuan tidak ingin ditemukan oleh mereka. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Apa? Siapa orang-orang ini yang mencari murid Yuan? Dan apa yang mereka inginkan darinya? Long Yijun langsung mengerutkan kening. Kita hanya tahu bahwa orang-orang ini sebagian besar adalah kultivator sesat dengan tanpa latar belakang. Para tetua sekte telah menanyai beberapa dari mereka, dan semua kultivator sesat ini mengatakan hal yang sama. Saya hanya ingin berbicara dengan pemain Yuan. Pemain Yuan? Apakah itu gelar murid Yuan atau semacamnya? Long Yijun mengangkat alisnya dengan bingung. Bagaimanapun, apapun alasan mereka, jika murid Yuan tidak ingin diganggu oleh orang-orang ini, kita akan membantunya. Perketat keamanan. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mendekati sekte kecuali diizinkan oleh saya. Jika mereka berani mendekat, hajar mereka. Mendengar perintah Long Yijun, para tetua sekte menjawab, baik Pecibang. Satu hal lagi Pecibang. Ini mengenai 2 tempat terakhir untuk alam mistik, kata Tetua San beberapa saat kemudian, dan dia melanjutkan. Apakah kita sudah punya nama? Aku memang baru saja akan membahas topik ini. Long Yijun mengangguk. Apakah ada di antara kalian yang punya rekomendasi di sini? Saya terlalu fokus pada murid Yuan dan kurang memperhatikan murid inti lainnya. Well, selain murid Yuan, saya hanya bisa memikirkan 2 murid lain yang memenuhi syarat untuk alam mistik, kata Tetua Bai. Jadi kau juga memikirkan mereka berdua ya? Gumam Long Yijun. Lalu dia melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang keberatan jika kedua murid itu ikut dalam alam mistik bersama murid Yuan?
Tetua San kemudian bertanya, "Untuk lebih jelas, kedua murid ini adalah?" "Itu adalah Gao Dongya dan Sui Jie," kata Long Yijun. Gao Dongya saat ini memimpin peringkat kekuatan murid inti. Dia baru menjadi murid inti 3 tahun lalu dan langsung melesat naik peringkat dalam hitungan bulan, mencapai posisi pertama dalam kurang dari setahun setelah menjadi murid inti. Dan dia telah berada di posisi itu sejak saat itu, seperti gunung yang tak tergoyahkan. Adapun Sui Jie, meskipun dia hanya berada di peringkat ke-13 di papan peringkat, dia baru menjadi murid inti sekitar setengah tahun yang lalu. Dari segi talenta dan potensi, dia setara dengan Gao Dongya. "Kapan kita harus membuat pengumuman?" tanya Tetua Suan kemudian. "Besok," Long Yijun langsung menjawab. Para tetua sekte di sana mengangguk-angguk. Sementara itu di dunia nyata, setelah makan malam, Yuan berkata kepada Mei Xiu, "Alam mistik sebentar lagi akan tiba, dan saya sudah sangat dekat dengan terobosan. Jadi saya akan tetap bermain game malam ini untuk berkultivasi." "Baiklah," Mei Xiu setuju, tanpa protes. Oleh karena itu, Yuan kembali bermain beberapa saat kemudian, dan dia menghabiskan sepanjang malam untuk berlatih kultivasi. Meskipun meningkatkan kultivasinya di dunia nyata penting, dia juga tidak ingin mengecewakan mereka yang mengandalkan dia untuk alam mistik. Plus 7099 energi. Plus 8132 energi. Plus 8252 energi. Setelah menghabiskan sepanjang malam untuk berlatih, Yuan mendapatkan tambahan 250 juta energi dan menuju ke Master Spirit dengan kecepatan yang sangat tinggi. "Aku hanya punya sekitar 1 miliar energi lagi. Jika aku terus berkultivasi dengan kecepatan ini selama 2 hari lagi, aku seharusnya bisa mencapai tingkat Master Spirit," pikir Yuan dalam hati saat dia keluar dari game saat matahari terbit untuk sarapan, sebelum kembali ke game untuk berkultivasi sepanjang hari. Pagi-pagi, tak lama setelah matahari terbit, Long Yijun memanggil semua murid inti di dalam kuil inti naga. Begitu mereka menerima panggilan ini, terlepas dari apa yang sedang mereka lakukan, bahkan jika mereka sedang menjalani kultivasi tertutup di gua antik, murid inti akan berkumpul di lokasi pertemuan dalam waktu 1 jam. "Aku penasaran, kapan mereka akan mengumumkan peserta alam mistik tahun ini? Benar kan? Biasanya mereka mengumumkannya sebulan sebelum alam mistik, tapi tahun ini mereka menunggu sampai menit terakhir." Para murid inti di sana bergugam satu sama lain sambil menunggu Long Yijun muncul. Aku mulai khawatir mereka mungkin lupa sejenak tentang hal itu. Melupakan alam mistik yang akan menentukan peringkat sebuah sekte. Tidak mungkin ada yang melupakan peristiwa sepenting itu. Menurutmu siapa yang akan mendapatkan tempat di alam mistik? Saya rasa kita semua tahu siapa yang akan menduduki posisi pertama dan kedua. Mungkin Gao Dongya dan Shu Jie kan? Mungkin? Maksudmu kemungkinan besar. Di antara kita semua, mereka yang paling menonjol dalam hal potensi. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang akan mendapatkan posisi ketiga. Bagaimana dengan Liang Qichao? Namanya selalu disebut-sebut ketika membicarakan Gao Dongya dan Shu Jie. Mungkin saja, tapi siapa yang tahu pasti? Semua orang di sini punya kesempatan untuk mendapatkan posisi ketiga. Sementara para murid inti di sana menebak siapa yang akan menduduki posisi ketiga, Fei Yuyan berdiri di belakang kerumunan seperti penonton dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Meskipun dia bukan murid inti, sudah jelas mereka akan memilihnya untuk posisi ketiga. Bayangan wajah tampan Yuan muncul di benak Fei Yuyan saat dia memikirkannya. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya, menyebabkan dia menoleh. "Apa yang kau inginkan?" Fei Yuyan langsung mengerutkan kening setelah melihat Xuan Wuhan berdiri di belakangnya dengan senyum polos di wajahnya. "Menurutmu siapa yang akan mendapatkan peringkat ketiga di alam mistik?" Xuan Wuhan tiba-tiba bertanya padanya. Fei Yuyan menatapnya dalam diam sejenak sebelum berbicara. "Kau seharusnya sudah tahu jawabannya. Apakah kau sedang bermain-main denganku?" "Kau tidak menyenangkan." Xuan Wuhan mengangkat bahu, lalu melanjutkan. "Apakah kau kecewa?" "Kenapa aku harus kecewa? Aku memang tidak pernah berharap untuk dipilih ke alam mistik sejak awal," kata Fei Yuyan. Xuan Wuhan menghela nafas dan berkata, "Terkadang aku bertanya-tanya mengapa kau berada di kuil inti naga. Kau lebih cocok berada di Akademi Melodi Surgawi." Fei Yuyan tetap diam menanggapi ucapannya. Beberapa saat kemudian seseorang di sana tiba-tiba berkata, "Lihat, itu Gao Dongya."
Dia berhasil menembus ke tingkat ke-7 dari alam prajurit roh selama kultivasi tertutup. Astaga, terobosan lagi. Kapan terobosan terakhirnya? 4 bulan lalu. Sumpah rasanya dia selalu satu level lebih tinggi setiap kali aku melihatnya. Dengan kecepatan ini, dia akan mencapai Master Roh sebelum berusia 30 tahun. Bakat yang luar biasa. Seorang pemuda tampan dengan rambut hitam panjang, mata hitam dan mengenakan seragam murid berwarna hitam, terlihat berjalan perlahan menuju para murid dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Menyebabkan para murid di sana menelan ludah dengan gugup ketika tatapan mereka bertemu dengannya. Begitu Gao Dongya tiba di tempat berkumpul, tempat itu menjadi jauh lebih sunyi. Namun beberapa murid perempuan di sana mendekatinya dan mulai mencoba memulai percakapan dengannya. Kakak Gao, selamat atas keberhasilanmu mendapatkan tempat. Meskipun belum diumumkan secara resmi, kami yakin kamu pasti akan terpilih. Selamat atas terobosanmu, kakak senior Gao. Kita sebaiknya merayakan di tempat tinggalku nanti. Para murid inti lainnya bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar rayuan terang-terangan mereka, karena sudah menjadi pemandangan umum bagi para murid teratas untuk memiliki pengagum. Cih, basah perempuan murahan. Tunggu saja sampai mereka tahu tentang Yuan. Aku tidak akan heran jika mereka langsung melepaskan pakaian mereka di tempat untuknya. Bukankah begitu, murid Fei? Xuan Wuhan bertanya padanya dengan suara yang rendah. Fei Yuan menatap Xuan Wuhan dengan ekspresi tak percaya di wajahnya, tetapi pada akhirnya ia berhasil menahan diri untuk tidak menanggapi pernyataan itu. Beberapa menit kemudian, para murid mulai berbicara lagi ketika seorang wanita muda yang cantik mendekati kerumunan. Sepertinya Shui Jie juga mengalami terobosan. Prajurit roh tingkat ketiga di usia 20 tahun. Bakatnya jelas setara dengan Gao Dongya, atau mungkin sedikit di bawahnya. Dan sama seperti para murid perempuan yang mengelilingi Gao Dongya, beberapa murid laki-laki di sana mendekati Shui Jie dan mulai mencoba memulai percakapan dengannya. Selamat atas terobosanmu, Peri Shui. Dengan sekali lihat, aku sudah bisa tahu kau jadi lebih cantik. Peri Shui, bagaimana kalau kita sarapan di Pavilion Naga setelah pertemuan ini? Aku yang traktir. Beberapa saat kemudian, Long Yijun dan beberapa tenawa sekte berpangkat tinggi lainnya seperti tenawa X1 dan tenawan Shan tiba di tempat berkumpul. Salam ketua sekte. Salam para tenawa agung. Setiap murid di sana menundukkan kepala dan memberi salam kepada mereka begitu mereka cukup dekat. Setelah berdiri diam, Long Yijun berbicara dengan suara yang lantang. Saya yakin kalian semua tahu mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini. Alam mistik akan berlangsung 4 hari lagi, dan kita akan mengumumkan para murid yang terpilih untuk mewakili kuil inti naga dan berpartisipasi dalam alam mistik sekarang juga. Long Yijun berdehem sebelum langsung membahas pokok permasalahan, tanpa basa-basi seperti biasanya. Murid-murid yang akan berpartisipasi dalam alam mistik adalah murid Gao Dongya dan murid Shu Jie. Para murid inti tidak bereaksi berlebihan terhadap pengumuman tersebut, karena mereka sudah memperkirakan hasil ini, dan mereka semua dengan sabar menunggu nama ketiga. Namun, dengan mengejutkan para murid, Long Yijun berkata dengan suara tenang, "Itu saja." Apa? Mata para murid terbelalak dengan kaget dan tak percaya. Harusnya ada 3 murid yang berpartisipasi di alam mistik. Wian mana nama ketiga? Apa yang terjadi dengan posisi ketiga? Pemimpin sekte? Itu baru 2 nama. Kemana perginya tempat ketiga? Aku pikir kita diberikan 3 tempat untuk alam mistik. Salah? Salah seorang murid di sana memutuskan untuk bertanya padanya. Long Yijun menoleh ke arah murid yang baru saja berbicara dan menjawab dengan suara tenang. Benar, kuil inti naga telah diberikan 3 tempat, dan akan ada 3 murid yang berpartisipasi dalam alam mistik. Namun aku tidak akan menyebutkan nama murid ketiga untuk saat ini. Kata-kata Long Yijun membuat para murid terpengangu. Dia tidak akan menyebutkan nama murid ketiga. Apakah karena mereka belum menentukan orang ketiga atau mereka ingin merahasiakan orang ini karena suatu alasan? Gao Dongya menyipitkan matanya dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Sementara itu, Shui Jie mengangkat alisnya dan berpikir dalam hati. Pemimpin sekte jelas berusaha menyembunyikan orang ini. Tapi mengapa? Setelah berpikir sejenak, bayangan 2 mata emas bercahaya di balik topeng giok hitam muncul dalam pikirannya, menyedapkan tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Shu Jie berteriak dalam hati setelah mengingat kembali sosok jenius kultivasi yang berhasil memahami 100% isi tablet pemahaman ketika ia berpartisipasi sebagai pengamat. Meskipun kuil esensi naga tidak pernah mengirim murid yang bukan murid inti ke alam mistik,
Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa murid tersebut haruslah murid inti. Mungkin saja orang bertopeng itu bisa saja merebut posisi ketiga, pikir Xu Jie dalam hati. Namun, dia belum pernah mendengar kabar tentang orang ini sejak ujian murid berakhir. Lalu, apa yang terjadi pada orang itu? Apakah dia bergabung dengan sekte? Atau dia pergi? Xu Jie bertanya-tanya dalam hati, merasakan keinginan untuk bertemu kembali dengan jenius kultivasi itu. Beberapa saat kemudian, murid lain mengangkat tangannya dan bertanya, "Pemimpin sekte, apakah itu berarti Anda sudah memilih murid untuk posisi ketiga atau Anda masih mempertimbangkannya?" Para murid di sana menelan ludah dengan gugup setelah mendengar pertanyaan itu, karena mereka juga memiliki pertanyaan yang sama dalam pikiran mereka. Long Yijun segera menjawab, "Posisi ketiga sudah ditempati oleh seorang murid." "Jika memang begitu, mengapa kalian tidak bisa memberitahu kami siapa murid ini? Meskipun kami tidak keberatan dengan keikutsertaan murid Gao dan murid Shu di alam mistik, karena mereka jelas lebih memenuhi syarat daripada kami tidak bisa mengatakan hal yang sama dengan murid ketiga ini," kata seorang murid. Dan dia melanjutkan, "Dan jika saya tidak salah, kita diperbolehkan untuk menantang keputusan sekte jika kita, para murid inti, percaya bahwa seseorang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di alam mistik, karena memang begitulah aturannya sejak dulu. Memang, kau boleh menantang keputusan sekte, namun itu hanya berlaku jika murid yang bersangkutan diragukan. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa murid ini memenuhi syarat untuk alam mistik," kata Long Yijun dengan suara penuh percaya diri. Para murid saling bertukar pandangan bingung. Siapakah murid ini yang mendapat begitu banyak dukungan dan kepercayaan dari pemimpin sekte? Bahkan para tetua sekte di sana pun tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan, dengan jelas menunjukkan dukungan mereka kepada pemimpin sekte. Melihat suasana yang penuh keraguan, Long Yijun tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku bersedia mempertaruhkan posisiku sebagai ketua sekte ini, bahwa murid ini akan membawa kuil inti naga setidaknya ke peringkat 3 di alam mistik. Jika kita mencapai hasil yang lebih rendah, aku akan mengundurkan diri dari posisiku." Ah? Bukan hanya para murid, tetapi bahkan para tetua sekte di sana pun sangat bingung dengan pengumuman Long Yijun. "Pemimpin sekte Shu, itu agak," kata tetua Xuan kepadanya dengan suara nabus. Meskipun ia juga percaya bahwa Yuan akan mencapai peringkat tinggi di alam mistik, tidak ada yang pasti di dunia ini, terutama jika menyangkut alam mistik. "Pemimpin sekte, Anda tidak perlu melakukan itu. Kami tidak akan meragukan keputusan Anda lagi, jadi tolong tarik kembali pernyataan itu." Para murid berkata kepadanya dengan panik, karena mereka tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Namun Long Yijun tetap teguh dan berkata, "Ini bukan tentang kepercayaanmu padaku, tetapi kepercayaanku pada murid ini dan penilaianku sendiri. Jika penilaianku ternyata salah dan itu menyebabkan kuil inti naga menghilangkan alam mistik, aku tidak pantas menjadi pemimpin sekte." Suasana di tempat itu langsung menjadi sunyi senyap karena tak seorang pun di sana mampu berkata apapun kepada Long Yijun yang jelas-jelas sangat teguh pada pendiriannya. "Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu lagi sebelum saya mengizinkan kalian semua pergi?" tanya Long Yijun setelah hening sejenak. Para murid tetap diam, karena satu-satunya pertanyaan mereka tidak dapat dijawab saat ini. "Kalau begitu, semua orang kecuali Gao Dongya dan Xu Jie boleh pergi," kata Long Yijun kepada mereka beberapa saat kemudian. Setelah semua murid selain kedua peserta alam mistik itu pergi, Long Yijun berkata kepada mereka, "Ikuti aku." Gao Dongya dan Xu Jie mengangguk sebelum mengikuti Long Yijun kembali ke markas besar pemimpin sekte, di mana Long Yijun kemudian memberi mereka penjelasan lebih lanjut tentang alam mistik. Seperti yang sudah kalian ketahui, alam mistik adalah acara selama sebulan di mana para murid dari sekte masing-masing harus bekerja sama untuk mendapatkan poin dengan menyelesaikan berbagai prestasi di dalam alam mistik. Tentu saja ini berarti sekte dengan lebih banyak slot memiliki keuntungan karena mereka memiliki lebih banyak tangan yang saling membantu. Tapi jangan khawatir, aku yakin bahwa bahkan dengan 3 orang, kita akan baik-baik saja. Kerjasama tim sangat penting di alam mistik dan aku ingin keduanya saling membiasakan diri selama 4 hari ke depan. Mendengar ucapan Long Yijun, Gao Dongya berbicara dengan suara tenang. "Jika memang begitu, bukankah lebih baik jika ketiga peserta hadir? Bagaimana kita bisa memperkuat hubungan satu sama lain jika salah satu kita absen?" Long Yijun kemudian berkata, "Saat ini dia sedang berlatih di puncak naga, jadi itu tidak mungkin. Namun begitu dia selesai, aku pasti akan mempertemukan kalian." "Dia sedang berlatih di puncak naga?" Baik Gao Dongya maupun Xu Jie terkejut dengan hal ini,
Karena bahkan murid inti seperti mereka pun harus melalui banyak kesulitan sebelum diizinkan untuk berkultivasi di sana. Baiklah, mari kita lanjutkan. Kata Long Yujun lalu ia mulai berbicara lebih lanjut tentang alam mistik kepada kedua murid tersebut. Sementara itu, di puncak naga, Yuan tiba-tiba berhenti berlatih dan berdiri sebelum berteriak. Oh tidak, aku benar-benar lupa tentang ceramah untuk murid pengadilan dalam. Ceramah? Tanya Fang Yuxiang kepadanya. Seharusnya itu terjadi setelah ujian murid pengadilan dalam, tapi aku lupa karena esensi naga. Sungguh kesalahan besar. Aku harap ketidakhadiranku tidak menimbulkan ketidaknyamanan, desahnya. Ini hanya ceramah, Musinyur. Anda seharusnya lebih mengkhawatirkan alam mistik daripada kelas pengantar seperti ini, kata Fang Yuxiang. Oh benar, ngomong-ngomong soal alam mistik, apakah kalian tahu sesuatu tentang tempat ini, Xiaohua dan Feng Feng? Tanya Yuan setelah duduk kembali. Tidak. Xiaohua tidak tahu apapun tentang alam mistik, kata Xiaohua yang mengejutkan Yuan karena biasanya dia yang paling berpengetahuan. Aku tahu tentang itu. Suara Feng Yuxiang langsung terdengar dan dia melanjutkan. Itu adalah peristiwa yang sangat besar di surga bawah yang hanya terjadi sekali setiap 10 tahun. Ini adalah ajang di mana hanya sekte-sekte terkuat di surga bawah yang dapat berpartisipasi, dan hasilnya akan menentukan peringkat sekte-sekte tersebut untuk dekade berikutnya. Jadi ini sangat penting bagi sekte-sekte elit yang sangat peduli dengan posisi mereka. Adapun para peserta yang bersangkutan, jika kalian tampil baik dan menarik perhatian para juri, ada peluang yang sangat kecil bahwa kalian akan diberi kesempatan untuk menjadi murid di salah satu sekte yang ada di surga atas, yaitu surga roh. Tunggu sebentar. Apakah ini berarti para juri untuk alam mistik ini adalah orang-orang dari surga atas? Tanya Yuan. Benar. Alam mistik diorganisir oleh 7 sekte berbeda dari surga atas. Ini adalah tradisi yang telah ada sejak zaman kuno, kata Feng Yuxiang. Saya mengerti. Ada lagi? Mari kita bicara tentang alam mistik itu sendiri. Dari yang kudengar, alam mistik sebenarnya adalah dunia tersendiri, artinya tidak termasuk dalam surga manapun, kata Feng Yuxiang. Ngomong-ngomong, meskipun aku sendiri belum pernah ke alam mistik, aku sudah mendengar banyak cerita tentangnya. Di dalam alam mistik, basis kultivasimu akan terhapus, jadi bisa dibilang kau memulai dari awal lagi. Di dalam alam mistik, kamu bisa mendapatkan poin dengan meningkatkan level kultivasi atau mengalahkan binatang roh, dan kamu bahkan bisa mendapatkan poin dengan membantu orang lain. Hampir semua yang kamu lakukan akan dinilai. Begitu, gumam Yuan. Oleh karena itu, meskipun Tuan Muda mencapai tingkat guru roh, itu tidak akan berarti apa-apa begitu Anda berada di dalam alam mistik. Aku tahu, tapi aku tetap ingin mencapai tingkat guru roh karena aku sudah sangat dekat dengannya. Setelah mencapai tingkat guru roh, aku mungkin akan istirahat sejenak dari kultivasi seperti ini, karena aku tidak suka menghabiskan sebagian besar waktuku duduk diam seperti ini. Yuan menghela napas. Tuan Muda, seberapa dekat Anda dengan terobosan Anda? Feng Yuxiang tiba-tiba bertanya kepadanya, dan dia melanjutkan. Saya memiliki inti monster prajurit roh tingkat 6 jika Tuan Muda ingin menggunakannya. Benar kan? Tapi aku tidak mau menerima sesuatu yang begitu berharga darimu tanpa memberi imbalan apapun, meskipun kau adalah pelayanku, kata Yuan. Bagaimana kalau Tuan Muda mendonorkan lebih banyak darahmu kepadaku sebagai imbalan atas inti monster itu, kata Feng Yuxiang. Kau yakin? Aku akan tetap memberikan darahmu kepadamu terlepas apakah kau memberiku inti monster itu atau tidak. Tentu saja Tuan Muda, bahkan tubuhku sangat mendambakan darahmu saat ini juga, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Jika memberikan inti monster ini kepadamu akan memungkinkan aku untuk minum darahmu sehari lebih cepat, aku tidak akan ragu. Setelah berpikir sejenak, Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menukarkan darahku dengan inti monstermu. Lagi pula dia sudah mulai lelah duduk diam setelah beberapa hari berlatih dan dia benci berdiam diri di satu tempat untuk waktu yang lama karena itu mengingatkan dia tentang dunia nyata. Feng Yuxiang muncul dari tubuhnya setelah Yuan setuju untuk menerima inti monster dan dia mengambil inti monster dari cincin spasialnya. Ini inti monster. Yuan mengangkat alisnya melihat inti monster bercahaya yang tampak agak berbeda dari inti monster yang pernah ia makan karena memiliki penampilan seperti api. Apakah Tuan Muda lupa siapa saya sebelum menjadi pelayan Anda? Saya adalah pemilik salah satu toko terbergengsi di pasar Phoenix Emas. Saya tidak membutuhkan harta karun yang biasa, dan inti monster tidak berbeda.
kata Feng Yuxiang. Lalu dia melanjutkan, inti monster ini milik ikan koi pelangi, binatang roh yang sangat langka yang hanya dapat ditemukan di satu tempat di Gua Beku, salah satu zona berbahaya di dunia ini. Koi pelangi adalah prajurit roh sejak lahir dan mereka tumbuh sangat cepat. Namun mereka sebenarnya tidak memiliki banyak kemampuan bertarung atau bahkan sama sekali tidak, dan mereka mati secara alami setelah mencapai Master Roh. Jadi mereka memiliki usia pendek, dan jika mereka mati secara alami, ia tidak akan menjatuhkan inti monsternya. Inilah mengapa inti monster koi pelangi dianggap sebagai harta karun yang tak ternilai dan dicari oleh banyak orang. Selain itu, orang yang menyerapnya memiliki peluang yang sangat kecil bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan khusus yang memungkinkan mereka mengendalikan api dan memberikan energi spiritual lebih banyak daripada inti monster biasa pada levelnya. Feng Yuxiang menjelaskannya kepadanya. Mengendalikan api dari seekor ikan, bagaimana cara kerjanya? Yuan mengangkat alisnya. Well, seseorang dapat mengendalikan api menggunakan energi spiritual mereka. Namun mereka yang memiliki kekuatan ini dapat mengendalikan api tanpa membutuhkan energi spiritual, sehingga menghemat banyak energi. Selain itu, inti monster meningkatkan kemampuan seseorang terhadap teknik api. Jadi banyak orang yang mencarinya adalah praktisi yang menggunakan teknik yang berhubungan dengan api, seperti para ahli alkemi. Begitu, inti monster yang unik. Ini jelas berbeda dari yang pernah aku konsumsi sebelumnya, gumam Yuan, sambil menerima inti monster dari Feng Yuxiang. Meskipun mungkin tidak akan membantumu menembus level Master Roh, ini seharusnya dapat memperpendek jarak itu secara signifikan, kata Feng Yuxiang, sambil menyerahkan inti monster yang tampak seperti berapi-api yang seolah-olah di dalamnya terperangkap api yang hidup. Wow, hangat sekali, gumam Yuan setelah merasakan panas yang dipancarkan inti monster itu. Setelah menarik napas dalam, Yuan memasukkan inti monster koi pelangi ke dalam mulutnya. Dan tidak seperti inti monster biasa yang hanya memiliki rasa manis, inti monster koi pelangi sebenarnya terasa agak pedas setelah rasa manisnya. Fisik pemurnian surga diaktifkan. 1.325.888.196 Ki telah dimurnikan dari inti monster koi pelangi. 19.691.520.000 per 19.691.520.000. Yuan telah menyerap energi yang cukup untuk mencapai terobosan. Karena pengalaman Ki Anda sudah penuh, Anda tidak akan mendapatkan energi lagi sampai Anda mencapai alam berikutnya. Anda telah memenuhi syarat untuk terobosan. Anda telah mencapai Master Roh tingkat pertama. Semua statistik plus 10.000. Indra Anda yang lanjut telah berkembang menjadi indra unggulan. Indra unggulan, peringkat bumi. Deskripsi, meningkatkan fungsi semua indra yang tersedia secara permanen, tidak memerlukan aktivasi. Fisik pemurnian surga diaktifkan. Tubuh itu tiba-tiba aktif kembali. Anda telah memperoleh kemampuan mengendalikan api pemula, peningkatan api lemah, dan ketahanan api lemah dengan mengonsumsi inti monster koi pelangi. Kemampuan mengendalikan api pemula. Deskripsi, memungkinkan Anda untuk mengendalikan elemen api tanpa menggunakan energi spiritual. Peningkatan api lemah. Deskripsi, meningkatkan kekuatan semua teknik api sebesar 50%, tidak memerlukan aktivasi. Ketahanan api lemah. Deskripsi, sedikit meningkatkan ketahanan api Anda, tidak memerlukan aktivasi. Oh, aku mengalami terobosan. Aku sekarang seorang Master Roh. Yuan menatap tangannya dengan ekspresi sedikit bingung di wajahnya, merasakan tubuhnya dipenuhi energi dan kekuatan. Apa? Feng Yuxiang menatap Yuan dengan ekspresi tercengang, karena dia tidak menyangka bahwa Yuan akan tiba-tiba mencapai terobosan, apalagi terobosan tanpa pencerahan apapun. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tak pernah membayangkan bahwa Yuan akan mencapai tingkat guru roh tanpa membutuhkan pencerahan apapun. Talenta seperti ini sungguh menakutkan. Seharusnya talenta seperti ini tidak ada. Jadi, kakak Yuan juga tidak membutuhkan pencerahan untuk mencapai tingkat guru roh ya? Di mana sebenarnya batasan kakak Yuan jika memang dia memilikinya? Suara Xiaohai yang pasrah tiba-tiba terdengar, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hal itu. Apa maksudmu? Tanya Feng Yuxiang padanya. Kakak Yuan juga memasuki level prajurit roh tanpa pencerahan apapun. Itu sama seperti terobosan normal lainnya baginya, kata Xiaohai. Tidak bisa dipercaya, gumam Feng Yuxiang dengan suara linglung. Lalu ia melanjutkan. Terbuat dari apa tubuhmu, Tuan Muda?
Jika kau menanyakan itu padaku, bagaimana aku harus menjawab pertanyaan seperti itu? Yuan menjawab dengan senyum getir di wajahnya. Penjelasan yang paling logis adalah sistem permainan yang memungkinkannya untuk mencapai terobosan tanpa memerlukan pencerahan apapun. Alasan lain yang memungkinkan hal ini terjadi adalah garis keturunannya yang tidak diketahui. Yuan memanggil statusnya dan melihatnya. Kultivasi Master Roh tingkat pertama. Warisan tidak ada. Garis keturunan tidak ada. Fisik pemurnian surga. Kekuatan fisik 39.734. Kekuatan mental 39.975. Kekuatan jiwa 51.110. Pertahanan fisik 39.710. Pertahanan mental 40.821. Pengalaman Ki, tanda tanya. Ah, kenapa pengalaman Kiku begitu banyak tanda tanya? Apakah angkanya begitu besar sampai-sampai game pun kesulitan menghitungnya? Yuan bertanya-tanya dalam hati setelah melihatnya. Bagaimana dia bisa melihat berapa banyak energi yang dia butuhkan untuk level selanjutnya sekarang? Beberapa saat kemudian Yuan berkata, bagaimanapun, sekarang aku sudah menjadi guru roh, aku tidak perlu lagi melanjutkan kultivasi, jadi aku akan meninggalkan tempat ini dan mencari kegiatan lain sampai ke alam mistik. Tuan Muda, bagaimana dengan kemampuan mengendalikan api? Apakah Anda berhasil mendapatkannya setelah mengonsumsi inti monster koi pelangi? Feng Yuxiang tiba-tiba bertanya padanya. Yuan mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti. Feng Yuxiang tidak menunjukkan banyak reaksi setelah mengetahui bahwa Yuan berhasil mengatasi peluang kecil dan memperoleh kemampuan untuk mengendalikan api tanpa menggunakan energi spiritualnya, terutama karena dia masih terpukul akibat keterjenganan sebelumnya. Aku akan memberitahu Elder Huan bahwa aku sudah selesai di sini, kata Yuan sebelum mengambil slip jilat komunikasi dan memanggil Elder Huan. Ada apa, murid Yuan? Elder Huan mengangkat telepon beberapa saat lebih lambat dari biasanya. Senior Huan, saya baru saja mencapai terobosan dan menjadi guru roh. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Yuan kepadanya. Namun Elder Huan tidak memberikan respon bahkan setelah 1 menit berlalu, membuat Yuan bertanya-tanya apakah Elder Huan masih di sana. Elder Huan, apakah Anda mendengarku? Hah? Apa yang barusan kau katakan? Maaf, tapi sepertinya aku salah dengar. Apa kau bilang kau sudah sampai di ranah guru roh? Elder Huan akhirnya berkata, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Ya, benar. Saya baru saja mencapai tingkat guru roh. Yuan mengulanginya. Setelah sehening sejenak, Elder Huan berbicara keras, tetapi dia tidak berbicara pada Yuan. Pemimpin sekte, dia berhasil. Dia mencapai tingkat master roh. Ah, benarkah? Ya, saya sedang berbicara dengannya sekarang. Hahaha, ini hebat. Bawa dia kemari, kata Long Yijun. Baik pemimpin sekte, kata Elder Huan, sebelum kembali ke Yuan. Tetaplah di sana, aku akan segera jemput kamu. Ketua sekte ingin berbicara denganmu. Oke, kata Yuan, sebelum menutup sambungan. Sementara itu di markas besar pemimpin sekte, setelah Elder Huan pergi, Long Yijun menatap Gao Dongya dan Sui Jie dan berkata kepada mereka dengan senyum. Sepertinya kalian akan bertemu dengannya lebih cepat dari yang diperkirakan. Gao Dongya menelan ludah dengan gugup. Aku mendengar mereka berbicara tentang mencapai master roh. Jangan-jangan, gumamnya dalam hati. Sementara itu Sui Jie memiliki pikiran lain di benaknya. Apakah dia? Bisakah jadi dia? Si jenius saat ujian murid itu?